Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang diberikan hari ini dapat dengan mudah diterima. Berdoa dimulai. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa kembali lagi bertatap muka walaupun secara online dan melaksanakan pembelajaran. Walaupun di tengah pandemi ini, kita nggak boleh loyo-loyoan dalam belajar. Nah, hari ini, kalian tahu nggak materi yang akan disampaikan itu apa? Tentang pandemi corona bukan, Bu? Iya, betul, Dinda 100. Hari ini kita akan belajar tentang pandemi corona. Sebelum itu, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayangan, peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai proses dan dampak terjadinya perubahan iklim bagi pertumbuhan virus corona. Yang kedua, melalui pemaparan gambar demonstrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi organ pada pernafasan, mekanisme pernafasan, serta gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengumpulkan informasi tentang bahaya virus corona bagi kesehatan dan membuat poster tentang upaya mencegah virus corona. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, Ibu mau nanya nih, gimana kesan kalian selama pembelajaran di rumah? Pusing, Bu. Mata harus ngelihat HP terus. Iya, Bu. Dinda juga kangen belajar di sekolah. Lebih enak belajar di sekolah. Ya, kita semua harus bersabar ya. Dan terus doakan semoga keadaan bumi ini akan semakin membaik dan terjauh dari virus corona. Sebelumnya, Ibu mau menampilkan video dulu. Nanti disimak ya. Jangan ada yang tidur loh. Oke, Bu. Nggak bakal tidur kok. Semangat belajar nih. Mantap. Batasan. Hai kawan semua, gimana kabar kalian? Tahu nggak sih kenapa pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB saat ini? Mau tahu? Yuk simak video berikut ini. Virus corona itu apa sih? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Namun, kini ada 7 jenis coronavirus yang dikenal dapat menginfeksi manusia, yaitu sebagai berikut. COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Di tengah pandemi ini, banyak masyarakat yang merasa takut, tapi coronavirus bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dicegah dan diwaspadai. Jangan takut dan tetap optimis. Berikut cara-cara mencegah COVID-19. Langkah pertama adalah dengan mencuci tangan. Menjaga kebersihan tangan adalah salah satu upaya terhindar dari berbagai penyakit, salah satunya agar terhindar dari virus corona. Yuk rajin mencuci tangan. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan masker. Penularan COVID-19 bisa melalui droplet atau percikan darah pada sang penderita. Oleh karena, kita harus selalu menggunakan masker di dalam ruangan. Langkah selanjutnya yaitu social distancing, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Penerapan social distancing dapat berupa bekerja dari rumah dan belajar di rumah. Itulah langkah pencegahan virus COVID-19. Mudah bukan? Ayo kita terapkan agar dunia dapat pulih kembali. Dadah! Nah, gimana anak-anak? Sudah jelas kan? Coba Ibu mau satu orang memberikan penjelasan tentang video yang sudah ditayangkan. Dinda mau, Ibu. Ya, silakan Dinda. Tadi kan udah dijelasin ya, kalau virus corona itu virus yang menginfeksi saluran pernafasan.
Nah, virus ini nama lainnya juga disebut COVID-19. Awalnya itu berada di kota Wuhan, Cina yang kemudian menyebar ke negara lain. Terus tadi juga ada tentang pencegahan virus corona, yaitu diantaranya seperti cuci tangan, rajin memakai masker, dan social distancing. Cukup, Ibu. Bagus, Dinda. Ibu mau nanya nih, kenapa sih virus corona itu ada, dan kenapa juga kok bisa gitu virus corona ini bertambah banyak? Coba Ibu mau dengar jawaban dari Ila. Menurut Ila, Bu, kan virus corona itu berasal dari Wuhan, Cina. Nah, kalau sumbernya dari mana, Ila kurang tahu, Bu. Kalau menurut Adinda gimana? Waktu awal-awal corona, Dinda juga sempat dikasih tahu sama ayah Dinda. Nah, kalau sebenarnya asal-usul corona itu belum jelas, entah dari hewan atau dari mana gitu, Bu. Nah, betul. Nah, terima kasih ya buat Adinda sama Ila atas jawabannya. Virus corona itu memang awalnya menyebar dari Cina, tapi sampai sekarang pun belum ada riset yang menjelaskan ya, apa sih sebenarnya dari mana sebenarnya virus corona itu. Nah, kemudian kenapa virus corona bisa bertambah banyak? Nah, karena dipengaruhi oleh perubahan iklim. Makanya pada saat ini kita tidak hanya belajar tentang virus corona, tapi kita juga belajar tentang perubahan iklim dan juga sistem pernafasan. Baik, sekarang Ibu akan presenting lagi ya. Nah, sekarang tema pelajaran hari ini adalah pandemi corona. Seperti yang sudah tadi dilihat oleh anak-anak semua kan, apa itu corona. Jadi tidak perlu Ibu ulangi lagi. Sekarang ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim. Iklim itu artinya kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Nah, perubahan iklim ini adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Nah, berarti kita sampai sekarang pun sudah tidak asing kan ya mendengar kata-kata perubahan iklim. Sebenarnya perubahan iklim itu disebabkan oleh apa? Nah, perubahan iklim ini terjadi akibat efek dari meningkatnya konsentrasi karbon dioksida. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada perubahan iklim di Indonesia. Nah, perubahan iklim di Indonesia ini biasanya ditandai oleh 3. Yang pertama ada perubahan temperatur rata hujan, yang kedua perubahan pola hujan, dan yang ketiga perubahan tinggi muka laut. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama ada aktivitas manusia. Nah, perubahan iklim ini kan disebabkan oleh meningkatnya karbon dioksida. Nah, aktivitas manusia juga banyak nih yang menimbulkan semakin tingginya karbon dioksida. Itu terus ada juga pemanasan global. Lalu ada efek rumah kaca dan ketiga hal ini pun mendukung untuk menipisnya lapisan ozon. Sehingga perubahan iklim pun menyebabkan cuaca yang sangat ekstrim. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu adalah dampak perubahan iklim. Yang pertama itu ada pemanasan samudra. Nah, kita semua udah nggak asing kan dengan istilah glacier. Nah, kalau di perubahan iklim ini akan semakin panas bumi ini karena karbon dioksidanya meningkat sehingga glasernya ini bisa mencair dan cairannya ini akan dibawa melalui samudra. Nah, hal itu juga menimbulkan kenaikan permukaan air laut. Karena glasernya mencair, maka volume airnya menjadi banyak sehingga nanti akan menimbulkan kenaikan permukaan air laut. Lalu ada cuaca ekstrim. Sekarang-sekarang ini sering kita rasain. Misalnya siang-siang itu panas banget, tapi kalau malam itu bisa dingin ataupun hujan yang sampai kita kedinginan.
Nah, cuaca ekstrim inilah yang bisa menimbulkan mewabahnya penyakit. Salah satunya penyakit virus ini. Terus, mewabahnya penyakit, kita juga bisa lebih rentan terkena penyakit. Karena ada cuaca ekstrim ini menyebabkan imunitas kita pun diuji gitu. Sehingga tubuh kita ini tahan atau enggak sama ya nantinya cuaca ekstrim yang bisa saja nanti akan ada penyakit baru yang bisa menyerang imunitas kita. Selanjutnya yaitu next slide, yaitu ada virus corona. Nah, virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Nah, penyakit ini karena infeksi virus ini disebutkan COVID-19. Nah, virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Kita sudah banyak melihat kan di berita-berita itu banyak banget kasus corona, banyak yang meninggal gitu. Terus juga istilah corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Nah, virus ini bisa menyerang siapa saja, baik ibu, anak-anak, bayi, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya, ada sistem pernafasan manusia. Nah, di sini ada video. Jangan lupa disimak ya. Dia kan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea
hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Nah, gimana tadi video tentang sistem pernafasannya? Udah pada paham kan? Nah, selanjutnya untuk menguji kalian ini paham atau enggak, kita kerjain LKS yuk. Soalnya gampang-gampang kok, nggak susah-susah. Nah, kalian kan sudah ngeliat video. Nah, otomatis kalau misalnya kalian udah paham, udah lihat videonya, nanti menjawab pertanyaan ini pun akan lebih mudah. Nah, Ibu akan presenting dulu ya LKS-nya. Nah, ini dia LKS-nya. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya itu peserta didik dapat mengumpulkan informasi mengenai proses dan dampak terjadinya perubahan iklim bagi pertumbuhan virus corona. Nah, yang kedua, peserta didik ini dapat mengidentifikasi organ pernapasan, mekanisme pernapasan, serta gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Nah, selanjutnya ini bisa dibaca nih. Tahukah kamu, virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, dan sampai kematian. Nah, selanjutnya ini ada aktivitas 1.1, yaitu menganalisis dampak perubahan iklim terhadap pertumbuhan virus corona. Nah, di sini ada dua gambar nih. Apa yang bisa kalian simpulkan dari dua gambar ini? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Dinda, Ibu mau? Ya, silakan Dinda. Nah, itu kan ada dua gambar ya. Dari kedua gambar tersebut itu udah terlihat perbedaannya itu terjadi karena perubahan iklim. Nah, dimana yang pada gambar pertama itu kan cuaca mendung. Terus yang di gambar kedua itu ada gambar cuaca yang sangat panas yang disebabkan karena perubahan iklim yang menyebabkan si tanah ini menjadi kering. Nah, ini juga berdampak pada mewabahnya berbagai penyakit gitu, Bu. Bagus. Ila mau menambahkan? Iya, izin menambahkan. Perubahan iklim dan pemanasan global juga memberikan dampak negatif yang sangat serius bagi ekosistem. Perubahan iklim juga meningkatkan masalah lingkungan hidup dan merusak kehidupan manusia. Nah, kenaikan suhu curah hujan dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit karena perubahan suhunya itu, Bu.
Oke, bagus. Ila dan Dinda. Oke, jawabannya di-keep dulu ya sama Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada soal kedua, yaitu mengidentifikasi mekanisme pernafasan dan cara virus corona menginfeksi manusia. Nah, di sini ada nih sistem pernafasan. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh di video sistem pernafasan kayak gimana mekanismenya. Nah, di sini bagaimana mekanisme pernafasan pada manusia? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ila Bu izin menjawab. Ya, silakan Ila. Nah, kan yang pertama itu udara. Nah, udara itu masuk dari lubang hidung melalui metode inspirasi. Selanjutnya ke rongga hidung. Nah, di rongga hidung disaring dan dihangatkan menuju ke faring. Nah, faring ini persilangan jalur udara dan makanan. Lalu ke laring. Nah, di laring ini bagian atas saluran pernapasan juga ada kotak suara. Selanjutnya ke trakea. Nah, ke trakea udara masuk ke bronkus. Dari bronkus masuk ke bronkiolus. Dari bronkiolus diteruskan ke alveoli. Alveoli ini oksigen yang masuk akan terlarut di dalam selaput lalu berdifusi ke dalam kapiler darah. Dan yang terakhir ke alveolus. Nah, di alveolus ini kantung udara di ujung bronkiolus. Cukup, Bu. Bagus, Ila. Dinda mau Adinda nambahin, ingin Bu. menambahkan? Ya, silakan. Nih, tadi Ila tuh kan belum ngejelasin ya, trakea itu ada kartilago sama epitelium ya. Di epitelium itu terdapat mukus. Mukus ini fungsinya itu buat untuk merangkap debu gitu, Bu. Cukup. Oke, bagus Dinda dan Ila. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada, bagaimana mekanisme virus corona ini masuk menginfeksi sistem pernafasan manusia? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Dinda, Bu. Ya, silakan Dinda. Nih, misalnya si tangan nih terkontaminasi oleh virus. Nah, jika tangan terkontaminasi oleh virus, nantinya itu mudah masuk ke tubuh kita dan menginfeksi saluran pernafasan. Jadi menurut Dinda itu sebaiknya nih ketika kita pergi keluar atau ketika lagi sakit, kita tuh harus menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut supaya kita itu tidak terserang virus corona dan tidak sistem pernapasan kita itu tidak terinfeksi gitu. Bagus Dinda. Ila mau menambahkan? Iya Bu, kalau menurut Ila, sama sih Bu, seperti Dinda. Nah, jadi kalau ada seseorang yang terinfeksi dari penderita COVID-19, kan penyakit ini bisa menyebar melalui tetesan kecil, yaitu droplet, dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Nah, droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu akan terinfeksi COVID-19. Cukup, Bu. Oh, bagus ya jawabannya. Oke, dilihat dari jawaban-jawaban kalian, sepertinya kalian juga udah paham nih tentang gimana itu sistem pernafasan, perubahan iklim yang juga mempengaruhi pertumbuhan virus. Nah, di sini Ibu memberikan penegasan aja ya. Yang pertanyaan pertama tadi, itu kan tentang dua gambar, ada yang gelap dan ada yang terang. Nah, ini benar, yang menunjukkan dia ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini juga akan memicu cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim inilah yang akan membuat kesehatan kita terganggu, gitu. Nah, selain membuat kesehatan kita terganggu, virus-virus pun akan lebih cepat berkembang biak, sehingga nanti kita pun bisa terkena kalau misalnya imunitas kita itu nggak bagus.
Ya, segitu Ibu tambahin untuk pertanyaan 1. Nah, pertanyaan kedua tadi udah jelas banget tentang mekanisme pernafasan. Tadi kan Ila udah benar-benar menjelasin dan Adinda nambahin tadi di bagian trakea. Nah, Ibu ingin menegaskan karena banyak banget yang ketukar nih antara sistem pernafasan sama sistem pencernaan, terutama pada tenggorokan. Nah, di sini kan di tenggorokan, di mana juga ada laring dan faring. Nah, kalau misalnya diingat-ingat aja, kalau misalnya di sistem pernafasan itu tenggorokan, karena berdekatan dengan laring sama faring. Tapi kalau misalnya di pencernaan, baru itu kerongkongan. Tuh. Selanjutnya, yang pertanyaan ketiga itu tadi yang mekanisme virus corona menginfeksi. Benar nih, tadi jawaban Dinda sama Ila. Bisa juga dari karena nggak pakai masker, ataupun karena droplet. Nah, itu udah menjelaskan banget ya. Di sini Ibu cuma pengen nambahin aja, yaitu kalau gejala-gejala kena COVID nih, itu ada demam, ada batuk kering, sama sesak napas. Nah, emang gimana sih Bu, virus corona ini masuk ke daerah pernafasan manusia itu di bagian mananya? Nah, sebenarnya menurut dokter, di bagiannya itu berbeda-beda setiap pasien. Ada yang dia menempel di tenggorokan, ada yang menempel di paru-paru, di saluran udara lainnya. Jadi, jika misalnya menempel nih di saluran tenggorokan, lalu dari saluran tenggorokan ini, virus ini akan berkembang menjarah ke paru-paru. Nah, biasanya ketika menjarah ke paru-paru, ini akan menimbulkan kerusakan pada paru-parunya. Sehingga banyak dari pasien COVID-19 ini banyak yang meninggal. Tuh. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Baik. Kalau ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung chat Ibu via WA. Dan Ibu ada satu tugas. Nah, kalian kan di sini sudah belajar tentang mekanisme mekanisme pernafasan tadi, virus corona, dan lain-lainnya. Nah, Ibu di sini ingin memberikan tugas. Nah, kalian udah nggak asing kan dengan istilah poster? Enggak, Ibu. Nah, kalian pasti suka nih ngedit-ngedit poster gitu. Nah, Ibu mau untuk tugas minggu depan, kalian membuat poster yang isinya itu tentang upaya mencegah virus corona. Dikumpulkannya saat pelajaran minggu depan ya. Baik, Bu. Ibu. Baik, terima kasih partisipasinya buat Adinda dan Ila pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.